Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan memurojaah materi-materi yang sudah dipelajari. Insya Allah seperti yang sudah kita sepakati untuk eh, materi murojaah yang akan diujikan di dalam ujian sekolah, ya. Kemungkinan begitu dirasa juga akan diikutkan sebagai ujian akhir pesantren, eh, adalah sampai materi saum, ya. Coba sebentar lihat dulu. Materinya sampai, ya, materi saum, ya. Jadi ada kitabu toharoh, kitabu sholah, kitabu zakah, sama kitabu saum. Nah, kan yang sudah Ustadz berikan ada berupa PDF-nya itu, ya, baik itu kitab ataupun terjemahan. Ya, silakan bisa diulang-ulang lagi. Jadi karena berat, maka materi eh, fikih muamalah dan fikih munakahat itu tidak dimasukkan, juga apa, fikih haji juga, ya. Eh, Mungkin, ya, harapan Ustadz sih sebetulnya dimasukkan, ya, biar kalian lebih paham. Karena kalau nanti ke depannya eh, targetan untuk yang SMP itu fikih ibadah, ya. Fikih ibadah itu merupakan satu buah kompetensi kemampuan bagi santri itu SMP fikih ibadah. Jadi fikih ibadah itu sudah paham begitu, ya. Lalu untuk SMA itu targetnya itu fikih muamalah dan fikih munakahat. Tapi nggak apa-apa, ya, bagi kalian, karena, ya, disesuaikan sajalah, ya. Jangan nanti menyusahkan diri berharap apa namanya, tinggi gitu tapi kan nggak tercapai, semuanya nggak tercapai, ya nggak apa-apa, ini kan judulnya juga murojaah. Semoga materi munakahat dan materi muamalah kemarin itu, ya, paling tidak bisa menjadikan kalian itu pemacu semangat begitu. Oh, ternyata dalam Islam itu ada aturan seperti ini, ada aturan seperti ini, ya, walaupun misalnya belum dipahami, syukur-syukur kalau udah kalian paham begitu, ya. Eh, jadi kalau sudah semangat, ya, kalian bisa mempelajari dari guru manapun begitu, ya. Kalau ingin belajar sekarang, ya, tidak menutup kemungkinan dimanapun, ya. Apalagi sekarang dengan fasilitas media informasi, maka, ya, lewat berbagai macam media begitu, ya. Ya itu hampir sama dengan bertemu langsung gitu dengan guru itu. Ya, ya, insya Allah kita masuki lagi materi yang sudah kita pelajari terdahulu. Terakhir yang Ustadz lihat tadi di YouTube-nya adalah sampai materi itu tentang wudhu, ya, tentang wudhu. Eh, Insya Allah seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi untuk pembacaan materinya tidak terlalu ini, ya, tidak terlalu mendetail. Kita nggak sama ke bawahnya, ya. Jadi kitab matan Abi Sujanya saja. Jadi kalau tahzib fi adilati al-ghaya wa takrib, dalil-dalilnya itu tidak, ya, karena, ya, terbatas waktunya. Ya, silakan bisa dibaca, ya, di sini. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Jadi sunah-sunah dalam wudhu
itu ada 10 perkara. Apa saja sunah-sunahnya? Yang pertama adalah atasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Lalu yang kedua adalah wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'a, ya, yaitu membasuh, mencuci begitu ya, al-kafaini, kedua belah telapak tangan, qabla, sebelum idkhalihima, memasukkan kedua telapak tangan itu al-ina'a, yaitu tempat apa namanya, baki ya. Nah, lalu yang kedua, maaf, yang ketiga adalah wal madotu, yaitu kumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Lalu yang keempat adalah wal istinsyaq, ya, ada istinsyaq, ada istinsar, ya, itu tuh menghisap, ya, betul ya, menghisap ya, menyedot, ya, menyedot air dengan hidung, gitu, dimasukkan air ke hidung lalu nanti dikeluarkan dan istinsar, ya. Jadi si air itu kalau dalam berwudu harus di ini ya, dimasukkan sampai ke rongganya, jadi dihisap begitu si airnya tersebut sampai nanti masuk ke rongga-rongga. Dan itu subhanallah ya, salah satu hikmah dari wudu itu yaitu nanti kotoran-kotoran sampai di dalam itu walaupun agak-agak nyereng gitu ya rasanya itu, tapi ya itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang sampai ke dalam-dalamnya, ya. Ya, istinsyak, ya, menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya istinsar, ya. Lalu wamashu, ya, wamashu jami'ir roksi, dan mengusap seluruh bagian kepala, ya. Eh, itu satu paket dengan wamashul uzunaini, ya, dan mengusap juga, ya, dua telinga, ya, zahirihima, di bagian luar telinga tersebut, wabatinihima, dan juga bagian dalam apa namanya, telinga tersebut, bimain jadidin, ya, dengan air yang baru begitu, ya. Jadi eh, kalau wajibnya dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dalam Al-Quran itu wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum. Jadi eh, Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ba di situ bi, ya. Nah, wamsahu biru'usikum, ba di situ adalah ba litaba'id, ba yang artinya sebagian. Jadi kalau diterjemahkan dan usaplah sebagian ru'usikum, dari kepala kalian. Jadi menurut madzhab Syafi'i walaupun hanya satu lembar, minimal 3 helai ya, kalau tidak salah 3 helai, 3 helai rambut itu sudah mencukupi begitu. Tapi ya ini, kalau dalam mazhab yang lain tidak gitu ya, karena kalau dalam hadisnya itu seluruh kepala begitu. Jadi ya bagusnya nih untuk hati-hati kalian yang ini aja ya, yang kelima ini. Silahkan diusap seluruhnya. Caranya dari depan ke belakang lalu ke depan lagi. Ya. Wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima injadidin, ya. Kemudian membasuh telinga baik itu yang depan apa, bagian luar dan juga bagian dalam. Jadi tolong ya, kalau sunnah-sunnah wudhu ini bukan berarti kita meninggalkannya, karena kalau lihat di dalam hadis sepertinya tidak teriwayatkan baginda Nabi SAW dengan sengaja meninggalkan misalnya kayak kumur-kumur, istinsyak begitu. Makanya nanti dalam mazhab lain mengatakan, ya, apa namanya, fagsilu wujuhakum itu wajah itu di mana di dalamnya termasuk juga mulut dan hidung. Jadi membersihkan hidung dan membersihkan mulut itu termasuk dari kepala juga begitu ya kan. Apa namanya, fagsilu wujuhakum, ya, itu jadi ya tolonglah kalau yang sunnah-sunnah itu bukan berarti tidak dilakukan, tapi lakukan, ya.
eh, ini kan untuk menghindari khilaf dari ulama, silahkan lakukan saja. Toh dalam mazhab Syafi'i pun ini sunnah berarti ya lakukan saja gitu ya. Ya, karena zaman dulu sahabat Nabi SAW itu tidak pernah mengatakan ya menanyakan kepada baginda Nabi SAW, wahai baginda Nabi atau ya Rasulullah, apakah ini sunnah, apakah itu wajib, apakah ini makruh, apakah ini haram? Tidak. Pokoknya mah apa yang baginda Nabi SAW perintahkan, lakukan. Apa yang baginda Nabi SAW larang, tinggalkan. Begitu ya. Itu. Ya, sami'na wa atokna. Begitu ya. Begitu mendengar, lakukan. Larang, tinggalkan. Begitu. Hanya dari apa namanya kaidah-kaidah atau ijtihad ulama, maka dibuatlah hukum taklifi itu, di mana ada sunnah, ada wajib apa namanya, ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram begitu ya. Tapi intinya kita jangan milah-milah lah. Makanya alhamdulillah kayak kita kayak Yusuf Mansur itu kan menghidupkan sunnah-sunnah ya. Apa namanya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, saum Senin Kamisnya, lakukan, lakukan. Begitu Nabi SAW secara dalil itu udah qat'i ya, sudah pasti begitu, tidak diragukan lagi, disepakati, ya udah lakukan saja. Nggak usah banyak-banyak nanya, ini kenapa kok kayak gini, kenapa kayak kayak gini. Nah, itu mah banyak nanya-nanya gitu untuk apa namanya menghindari supaya nggak ngerjain. Itu mah akhlaknya Bani Israel ya. Kan ya nanya-nanya aja terus, tapi nanya-nanyanya bukan pengen tahu, tapi pengen menghindari dari perbuatan tersebut. Ya, ini biar nggak kepanjangan ya, nggak usah dijelasin lebih mendalam lah. Ya, lalu selanjutnya apa? Adalah eh, wa takhlilul lihyatil al kassah ya, al kassati wa takhlilul lihyah, yaitu menyela-nyela al-lihyah. Nah, ini buat yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kan nggak ada jenggotnya. Ini adalah untuk menyela-nyela jenggot yang al-kasati yang tebal. Ya, jadi jenggot yang tebal. Ya, ini bagi yang laki-laki yang berjenggot tebal. Wa takhlilul asabi il yadaini wa rijlaini. Wa takhlil itu pun sama. Ya, menyela-nyela. Itu maksudnya apa ya? Di antara apa ruas-ruasnya itu dipakai jari gitu ya. Di apa namanya digosok-gosok begitu ya. Wa takhlilul asobi il yada ini warijla ini. Itu baik yang jari-jarinya yang yada ini dua tangan dan juga dua dua kaki begitu ya. Ustaz, bagaimana kalau jenggotnya cuma tiga helai? Ya itu mah nggak usah di ini juga kebasahan ya. Ini bagi yang tebal begitu ya. Lalu taqdimul yumna ala yusra, dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri ya. Jadi utamakan dahulukan yang kanan dulu begitu. Eh, Kalau hal-hal yang baik itu eh, awali dengan kanan. Tapi kalau hal-hal yang misalnya agak kotor atau apa itu yang kiri ya. Contohnya kalau masuk ke WC itu ya, itu pakai kaki kiri dulu. Itu ya, adab-adabnya seperti itu. Kalau yang baik-baik misalnya pakai baju, mulai dengan yang kanan dulu begitu ya. Pakai tang apa namanya minum pakai tangan kanan seperti itu. Tapi subhanallah ya itu kalau di sisi medis itu luar biasa ya kan. Jadi yang kotor sama yang bersih begitu kan terpisah. Jadi secara logika emang ya untuk terhindar dari penyakit itu luar biasa ya, pencegahan gitu. Ya, watoharot yang selanjutnya yang kesembilan, watoharot tuh salasan salasan, dan bersih bersihnya itu tiga kali tiga kali. Nah, walaupun nanti kalau kalian baca di hadis itu nanti ada riwayat-riwayat bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pernah sekali ya, sekali dalam hadis itu, sekali sekali saja. Ada juga yang dua kali begitu. Jadi maksudnya gimana? Ya, mungkin salah satu hikmahnya, salah satu eh, mengapa ada pengurangan begitu dalam jumlah. Kalau kita lihat dari kondisi situasi zaman bangsa Arab gitu ya, pada zaman Nabi SAW,
jumlah air itu kan tidak terlalu banyak ya. Mungkin itu bentuk penghematan begitu ya. Tapi tidak ada empat ya, tidak pernah terwayatkan empat. Jadi tidak ada tabzir. Malah kalau berlebihan itu nanti masuknya ke tabzir, yaitu mubazir begitu ya. Wah ini biar lebih afdol, 33 gitu ya. Kan ganjil disamakan dengan zikir gitu ya. Yang terakhir pakai yang kaki itu 100 kali. Nah itu tabzir, tidak boleh ya. Tiga, maksimal tiga ya, boleh kurang gitu. Tapi ya itu bagusnya tiga. Wa toharotu salasan wal muwalatu, dan mualah itu berurutan ya, mualah itu berurutan. Ya, di sini kalau dalam penjelasannya at-tatabu fit tathiri bainal a'dha bihaitsu la yajufa al-awwal qabla syuru' bisani ada. Jadi pokoknya jangan sampai kering dulu lah ya. Jangan sampai kering dulu. Jadi berurutan terus berkesinambungan. Jangan, oh itu ada sinetron rame. Nah, nonton dulu sinetron. Efeknya udah kering ya bagian anggota wudhunya. Itu enggak ya, berarti ulang lagi dari awal. Jadi harus berurutan. Ya, selanjutkan lagi. Sekarang faslun, pasal al-istinja ya. Wal istinja'u, bersuci itu wajibun. Nah, jadi ada istinja ya. Istinja ini adalah bersuci tapi khusus wajibun minal bauli wal ghaiti, yaitu dari baul dan ghaid. Baul itu adalah buang air kecil, al ghaid buang air besar. Ya, BAB ya. Ghaid. Wal afdalu, dan afdolnya ayas tanjia bil ahjar. Jadi kalau istinja itu bil ahjar summa yut biaha, kemudian diikuti daripada penggunaan batu itu bilmai dengan air ya, bilmai dengan air. Itu adalah yang terbaik. Eh, tapi kalau misalnya tidak ada air ya itu nanti boleh dengan batu saja atau istilahnya istijmar ya. Nah, begitu. Tapi yang afdolnya itu dengan air ya, dengan air. Misal mungkin kalau zaman sekarang ya nggak pakai batu juga ya, kan di WC itu masa ada pakai batu. Ya biasanya sabun ya, sabun untuk menginikan, lalu pakai air begitu. Jadi yang paling bagus itu dengan airnya ya, dengan airnya jadi bisa menghilangkan kotoran-kotorannya. Ya, waya juzu, dan boleh ya an yaktasiro, hanya mencukupkan alal ma'i ya, eh, cukup dengan air saja. Nah, ini lebih afdol ya. Au ala salah sati ahjarin, atau dengan tiga batu begitu. Oh. Ya ini mah kepepet ya, lagi kepepet misalnya di mana begitu kalian di padang pasir atau di hutan misalnya ya, nggak ada air, nggak ada WC umum begitu ya, kepaksa atau gimana ya. Jadi boleh begitu, dengan batu karena kan agama Islam itu mudah ya. Ala salah satu ajarin yunki bihin al mahal, yang membersihkan itu ya si dubur ya, tempat keluar kotoran. Wa iza aradal iktisor, dan jika hendak memilih begitu, eh, pilihan yang paling hemat, paling sedikit begitu ya, dibandingkan tadi antara eh, dengan batu atau dengan air begitu. Maka di sini dikatakan faiza aradal iktisoro ala ahadihima, untuk mencukupkan saja, fal ma'u afdolu, maka air itu lebih afdol. Ya, ya jelas saja ya afdol, kan nanti air bisa bersih nanti, lebih bersih begitu. Kecuali kalau airnya cuma dikit banget ya, cuma setengah jiduk gitu. Di banjur juga malah mau tambah ini, tambah kotor begitu ya. Yaitu dengan batu ya mungkin bisa begitu. Ya, lalu adab-adab yang lain yang berhubungan dengan buang air ya. Di sini dituliskan eh, yang selanjutnya adalah
Wa yajtanibu istiqbalal kiblati, yaitu kita dalam apa namanya bentuk apa namanya bentuk adabnya adalah yajtanib, yaitu menghindari, menjauhi. Nah, makanya dalam doa ya, eh, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu, yang betul itu adalah betul. Ya, apa? Warzukna ijtinaba wa arinal batila batila warzukna ijtinaba. Nah, ijtinab itu adalah menjauhi, dan apa? Allahumma apa arinal haqqo haqqo warzukna tiba wa arinal batila. Nah, itu, dan perlihatkan kepada kami kebatilan. Warzukna, dan berikanlah kami kemampuan ijtinabah. Ijtinab ya. Ijtinab itu menjauhi. Wajtanibul istiqbal al kiblati, dan menjauhi untuk menghadap ke kiblat. Ya. Was istidbaroha, dan juga membelakanginya. Ya. Jadi kalau BAB tidak boleh menghadap kiblat ataupun juga membelakanginya. Kapan? Fil sohro, yaitu di padang pasir atau di lapangan luas begitu. Ya, di sini dikatakan wama fi maknaha minal amakinah allati la satira fiha. Ya, jadi maksudnya adalah tempat yang tidak ada satir, tidak ada penutupnya, maka tidak boleh menghadapnya ke kiblat. Ingat ya, kiblat itu bukan berarti di barat ya. Karena kalau beda negara ya beda kiblat. Pokoknya arahnya yaitu ke Ka'bah itu, ya, menghadap ke Ka'bah. Ya, lanjutkan lagi. Wa yajtanibul, eh, dan juga menjauhi, ya, al baula wal ghaita fil ma'i raqid. Apa namanya? Buang air kecil, dan juga ghaid itu buang air besar, fi ma'i raqid, di air yang menggenang. Nah, begitu ya. Misalnya di apa? Air menggenang itu di kamar mandi di bak gitu. BAB di bak gitu ya. Itu nggak boleh ya. Nah, jadi buang airnya di tempat air yang mengalir atau nggak di mana begitu ya. Itu kenapa? Karena kalau ngecebang gitu ya jadinya bau kotor ya. Nah, kecuali kalau air mengalir kayak di sungai begitu ya. Eh, itu ya boleh begitu. Tapi kalau di air yang rokit, air yang menggenang yang tidak mengalir, maka itu tidak boleh ya. Apalagi yang tidak boleh di sini, wah tahta syajaroh, di bawah pohon. Ya, di sini eh, ada lanjutannya ya. Wa tahta asyajaratil musmirati, yaitu di bawah pohon yang berbuah. Ya, pohon yang berbuah. Jadi di pohon yang berbuah itu tidak boleh ya. Eh, Karena kan ada orang mau ngambil buahnya, misalnya apa, pisang gitu ya, pohon pisang gitu. Kan ada ceritanya kan, ada kakek-kakek gitu sama cucunya ngomong apa di pohon pisang gitu ya, ada pohon pisang. Oh, dari jauh ngelihat, Ki, itu ada pisang katanya. Kata kakeknya, ah bukan, itu mah tai katanya. Ya, pisang Ki cenah. Ah, bukan, pokoknya mah ribut aja jeung si eta cucunya teh. Ya. Ah, ribut. Ah udah kalau gitu mah apa namanya? Biar cucu aja, itu mah buat cucu aja. Oh, si kakeknya ternyata itu. Wah, jangan-jangan emang pisang ya, nanti itu apa? Keduluan, nanti nggak kebagian. Kakeknya malah duluan cepet-cepet ya. Efek teh ya, taunya ternyata memang tahi gitu tuh, diambil sama kakeknya duluan begitu. Gitu. Pas dilihat, tuh kan bener kata Aki juga, tahi cenah, bukan pisang. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu. Maka janganlah apa namanya? BAB di bawah pohon. Lagi di bawah pohon pisang, nanti disangka sama ya. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah eh mana tadi sampai mana tadi? Wastaqbilul kiblah. Nah, ini. Wah, fitorik ya. Yang awal ya. Fitorik dan juga BAB di jalan.
gitu, bisingkat tincak ya nanti kemana-mana gitu ya. Jadi jangan buang air di jalan ya. Siapa juga tapi ya yang mau itu. Tapi kalau misalnya ada yang kebelet gitu ya, ya itu jangan di jalan ya. Nanti kemana-mana nanti. Wazil dan juga di tempat orang berteduh. Nah, tempat orang berteduh tuh pinggir jalan misalnya ya di apa sebutnya tuh tempat perhentian bis itu kan ada apa namanya halte nah gitu ya. Pokoknya tempat berteduh itu ya. Wasukbi ya sukbi itu apa lubang coba lihat syarahnya. Iya itu ya lubang kenapa karena takut ada hewannya di situ ya apalagi kalau misalnya nanti ada hewannya hewan apa namanya hewan buas begitu ya ular atau laba-laba tarantula apa begitu atau apalah gitu kan suka ada tuh kalau di film gitu kan tiba-tiba ada monster begitu ya coba lagi BAB tiba-tiba ada monster kan ada tuh ya pokoknya ya intinya mah jangan mengganggu gitu ya kalau nggak pengen diganggu jangan mengganggu terus apa lagi walayata kalam nah ini nih penting nih ya karena suka ada kejadian anak deki itu ya walayata kalamu dan janganlah berbincang-bincang alal bauli ketika apa namanya buang air kecil walga iti ataupun buang air besar ya kadang-kadang tuh waktu dulu ya eh, ya ini mah cerita Ustaz juga nggak sampai ngikutin biasanya kalau pagi-pagi tuh pas bahasa tuh kan pada izin ya pada izin ke WC itu ya santri-santri itu nah itu pada ngobrol di WC itu ternyata ya lagi BAB itu ya udah ya kedengeran aja begitu mobil pada ngobrol tuh nggak disebutin orangnya siapa ya. Oh, tapi alumni lah ya kepada ngobrol di WC-nya. Nah, ini adalah tidak boleh, termasuk yang tidak boleh. Ketika BAB, ya, mengobrol di WC, begitu. Ya, lalu yang selanjutnya adalah, wala yastaqbilu syamsa dan tidak menghadap ke matahari, walal qamaro dan bulan. Wala yastadbiruha dan juga tidak membelakanginya. Tapi yang empat ini dijelaskan bahwa Imam Nawawi mengatakan ini hadisnya doif, bahkan batil hadisnya ya. Jadi tidak ada dalilnya, begitu ya. Tidak dianggap dalilnya. Nah, seperti yang Ustadz sebutkan dalam madhab Syafi'i itu, yang dipegang adalah Imam Nawawi. Sekali lagi yang dipegang adalah perkataan pendapat Imam Nawawi. Tentu saja Imam Nawawi tidak ngomong asal-asalan ya, sesuai dengan apa zodiak begitu ngomong. Enggak. Imam Nawawi itu pasti dengan dalil, pasti dengan kemampuan beliau sebagai ulama ahli hadis yang kemampuannya tidak diragukan lagi ya. Beliau mencatatkan gitu ya, buku-buku hadis itu luar biasa banyak begitu. Ya. Nah, tadi ya, jadi yang terakhir ini yang menghadap matahari ataupun menghadap bulan ataupun membelakanginya ini adalah pendapat yang lemah. Ya. Lanjutkan lagi. Ya, pasal yang faslun waladzi yang kudul wudu'a sittatu asya. Jadi hal yang membatalkan wudhu apa? Ada berapa sitah? Ada 6 perkara. Apa? Yang pertama adalah makharaja minasabila ini. Apa-apa yang keluar dari dua jalan. Maksudnya dari kubul atau dubur ya. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Ya. Lalu yang kedua adalah wa naumu ala ghairi hayatil mutamakin, yaitu ketika tidur dengan keadaan yang apa namanya bergerak ya tidak tidak apa biar mutamakin tuh nggak stabil gitu tidurnya tuh. Apa disebutnya tuh ya bahasa Indonesianya apa tuh ya nangkarak gitu ya nangkarak itu apa ya bahasa Indonesianya tuh terlentang lah gitu ya kalau misalnya waktu Jumat apa namanya waktu Jumatan sampai tidurnya tidur beneran gitu ya sampai kan ada yang tidur kayak sambil duduk gitu ya nah itu dianggapnya eh, apa namanya ya tidak batal katanya
Wazawalul akli dan juga hilangnya akal. Bisa sukrin karena mabuk atau maridin ataupun sakit. Ya, hilang akal itu ya. Lalu walam surrojulil mar'atal ajnabiyata dan menyentuhnya seorang laki-laki almar'atal ajnabiyata yaitu eh, wanita yang bukan mahramnya. Nah, wanita asing ya. Tapi bagaimana kaidahnya di sini? Lanjut ya. Min ghairi hailin tanpa adanya pembatas. Jadi langsung. Jadi kalaupun misalnya menyentuhnya ada pembatas, tidak langsung eh, lewat kain begitu ya. Berarti itu tidak membatalkan ya. Wa masul farjil adami bibatinil kaf. Lalu menyentuh kemaluan anak Adam bibatinil kaf dengan bagian dalam telapak tangan. Ya, kaf itu telapak tangan. Ya. Jadi ya itu ya. Jadi sekali lagi wa masu dan menyentuh farji al adami kemaluan manusia bi dengan batini bagian dalam al kafi yaitu telapak tangan. Wa masu dan menyentuh halqati ya ini halqati itu bulatan gitu ya. Makanya ada halakoh istilah halakoh itu bikin bulatan. Halaqati dubur yaitu dubur anus begitu ya. Alal jadid menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu ada dua ya. Ada qaul qadim, qaul jadid ya. Jadi kalau kalau qaul qadim itu pendapatnya terdahulu, qaul jadid adalah pendapatnya yang baru begitu. Ya, itu. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Saya screenshot dulu berapa orang. Ya, nggak apa-apa lah ya. Dikit yang penting berkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Sebelum ditutup, nanti kalau yang Roji, kalau Ustadz lupa tidak memasukkan ke grup, tolong ya dihubungi langsung ya. Bising nanti agak ngayaya, suka telat begitu masuknya. Langsung aja kalian hubungi kan tahu nomor teleponnya ya. Oke, sekarang begitu. Apa namanya? Masuk materi begitu ya, masuk pelajaran begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mantap. Ya.